Assalamualaikum. Hai anak-anak semuanya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kewajiban terhadap jenazah dalam perspektif mazhab fikih. Baik anak-anakku semuanya, ini adalah materi di Pendidikan Agama Islam kelas 8 semester ganjil. Dan untuk tujuan pembelajarannya yaitu murid dapat menjelaskan kewajiban terhadap jenazah beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tujuan pembelajaran kedua yakni murid dapat menemukan sikap penuh harap kepada Allah dan kepedulian sosial dalam merawat jenazah dengan baik serta peduli terhadap sesama. Kemudian anak-anak, murid dapat mempraktikkan pelaksanaan kewajiban terhadap jenazah sesuai dengan ketentuan yang benar, sesuai syariat, serta memiliki sikap tanggung jawab dan amanah. Kemudian, murid dapat mempraktikkan sholat jenazah sesuai dengan ketentuan syariat, serta memiliki sikap disiplin. Baik anak-anakku semuanya, untuk 4 kewajiban utama dalam pengurusan jenazah, ada 4 ya, sesuai dengan judulnya. Yang pertama adalah memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolatkan jenazah, dan yang keempat mengubur jenazah. Hukum dari kewajiban utama dalam pengurusan jenazah ini adalah hukum fardu kifayah. Dan untuk tata cara memandikan jenazah ini menurut mazhab Syafi'i ya, cara minimalnya yaitu meratakan air ke seluruh tubuh jenazah dengan sempurna. Dan kemudian untuk cara sempurnanya yaitu mencuci 2 aurat dari jenazah, membersihkan kotoran hidung dan mulut, mewudukan jenazahnya dengan tertib, dianjurkan untuk menggosok dengan daun bidara serta menyiram air 3 kali secara menyeluruh. Dan untuk mengkafani jenazah yaitu ada syarat-syarat tersendiri. Syarat-syaratnya itu apa? Syarat-syaratnya adalah kain putih dan bersih, menutupi seluruh tubuh, sederhana dan tidak berlebihan untuk kainnya, dan diberikan wewangian. Kemudian perbedaan antara kain kafan pria dan wanita sesuai dengan hadis dari Nabi, yang sempurna bagi jenazah lelaki adalah 3 lapis kain, dan untuk wanita adalah gamis, himar, izar atau sarung, dan 2 lapis kain. Baik anak-anak, untuk selanjutnya yakni adalah sholat jenazah, hukum dan tata caranya. Hukum dan tata caranya ini bagaimana? Dilakukan dengan berdiri, tanpa ruku dan sujud, dan dengan 4 takbir. Hukumnya sama dengan 4 kewajibannya tadi, yaitu fardu kifayah. Kemudian perbedaan pendapat sholat gaib. Untuk dari mazhab Syafi'i dan Ahmad, sunnah untuk semua jenazah. Sedangkan dari mazhab Maliki dan Hanafi, khusus jenazah tertentu saja. Sedangkan ada juga dari pendapat Ibnu Taimiyah, hanya jika belum ada yang mensolatkan. Untuk selanjutnya yakni tata cara penguburan jenazah. Waktu penguburannya boleh siang atau malam, kecuali pada 3 waktu terlarang: matahari terbit, tengah hari, dan terbenam. Sedangkan untuk kedalaman liangnya disunahkan sedalam tinggi manusia agar jenazah terlindungi dengan baik. Pengecualian untuk yang darurat jenazah boleh dikubur kapan saja demi menjaga kehormatannya. Untuk fleksibilitasnya boleh mengubur 2 atau 3 jenazah dalam 1 liang kubur jika ini dalam kondisi darurat atau kesulitan ekstrim seperti bencana alam atau terjadinya perang. Dan untuk selanjutnya yakni kita juga harus mengetahui tentang kewajiban khusus jenazah syahid dan bayi. Jenazah syahid ini wajib dikafani dan dikuburkan, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Sedangkan jenazah bayi yang meninggal sebelum 6 bulan memiliki tata cara khusus, tergantung bentuk tubuh dan tanda kehidupan yang ditunjukkan. Jika bayi tersebut sudah ada tanda kehidupan, jenazah bayi ini diperlakukan sama seperti
seperti orang dewasa, yakni harus dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Namun, jika belum ada tanda kehidupan dan janin atau bayi ini sudah terbentuk, kewajibannya meliputi dimandikan, dikafani, dan dikuburkan, yaitu tidak usah disolatkan. Sedangkan jika janin hanya berupa gumpalan darah atau daging, maka hanya disunahkan untuk dikuburkan tanpa dikafani. Baik anak-anak, itulah sekilas dari pembelajaran 4 kewajiban terhadap jenazah. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang nilai pahala dan hikmah pengurusan jenazah. Dalam nilai pahala ini disebutkan bahwa sebesar 1 gunung emas bagi orang yang mengikuti hingga sholat selesai, sedangkan sebesar 2 gunung emas bagi yang mengikuti hingga penguburan. Pengurusan jenazah adalah bentuk penghormatan terakhir dan pengingat akan kematian bagi seluruh umat Islam, menjaga kehormatan jenazah dan menunaikan hak-hak almarhum sesuai tuntunan syariat Islam. Sedangkan perbedaan pendapat mazhab dan praktik kontemporer, perbedaan mazhab ini variasi dalam hukum dan tata cara memandikan serta mensolatkan jenazah di antara 4 mazhab utama yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan ada juga perbedaan pendapat tentang apa? Tentang kebijakan terkait jenazah non-muslim. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak boleh diurus oleh umat Islam. Namun beberapa yang lainnya, yaitu dari pendapat kontemporer termasuk dari mazhab Syafi'i, membolehkan mengurus jenazah non-muslim, apalagi itu adalah saudara atau kerabatnya. Sedangkan untuk alternatif penguburan itu boleh di laut atau metode lain yang sesuai syariat jika kondisi tanah tidak memungkinkan. Baik, sudah sampai pada akhir ya. Kesimpulan menunaikan kewajiban pengurusan jenazah yaitu kita harus menyelesaikan 4 kewajiban utama, harus dipenuhi semuanya sebagai fardu kifayah oleh umat Islam. Pemahaman mazhab, menguasai tata cara sesuai mazhab agar pengurusan sah dan berkah. Dan kalau dilihat di sisi ibadah sosial spiritual, pengurusan jenazah ini akan mengikat seluruh umat Islam dalam tali persaudaraan. Baik anak-anak, cukup sekian dari pembelajaran pengurusan jenazah atau kewajiban terhadap jenazah. Mari jaga amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang.